orang-orang yang kemudian sudah lebih baik secara sosial, secara ekonomi, itu harusnya dikasih semacam batasan-batasan. Mereka melakukan dalam tanda petik pemberontakan di Pulau Jawa, di Bandung, tapi imbasnya di Makassar kena getahnya nih. Yang mengimajinasikan Indonesia merdeka itu kan ya hanya parabung itu aja. Sekolah unggulan itu apa? Sekolah SMA 8, SMA 28. Kalau di Bandung sekolah unggulan SMA 3, SMA 5. Di Jogja SMA 1, SMA 3. Demokrasi di Indonesia ya demokrasi yang imitasi. Jadi artificial democracy. Jadi mereka nggak bisa punya antibody yang cukup kuat untuk bilang tidak, saya nggak mau nih praktek seperti ini. Alih-alih mengatakan itu, mereka takut ketinggalan kereta sehingga nggak bisa nyolong, nggak bisa ngembat, akhirnya mereka ikut juga. Selamat datang di Balai Talks, di kanal yang bicara tentang apa saja, berbagai bidang, tentang berbagai sudut pandang, pikir maupun rasa. Saya Chandra Widanarko dan sekarang bersama Mas Luki Jani. Halo, selamat sore. Terima kasih. Mas Luki Jani adalah akademisi, aktivis kebijakan publik, betul ya? Kurang lebih Kurang lebih begitu ya. Oke. Nah, itu kan sebagai akademisi dosen dong ya? Ya. Ngajar. Terus juga melakukan penelitian, terus menjadi aktivis bagi kebijakan publik. Anak geodesi ya tadinya? Iya, sebelum murtad. Sebelum murtad, kenapa murtad? Mungkin karena, jadi flashbacknya cukup panjang. Saya tuh masuk ke ITB sebenarnya bukan mau jadi insinyurnya. Tapi karena waktu saya SD, kelas 2, kan waktu itu mahasiswa ITB membuat keonaran. Mereka demonstrasi, tuntutannya gantung Soeharto. Dan karena itu kemudian kampus ITB diserbu sama tentara, dan kampus-kampus lain juga di Indonesia, terutama kampus negeri, dan itu mendisrupsi kalender akademik. Gitu. Nah, jadi waktu saya SD itu harusnya sudah naik ke kelas 3, kan dulu tahun 1,5 tahun ya? Iya, tahunnya kan tuh dari Januari sampai Desember. Ya. Nah, itu Desember kita udah siap-siap. Nah, nanti Januari kita kelas 3 nih. Ternyata enggak gitu. Ditetapkan nambah lagi sampai Juni di kelas 2. Kita ngedumel-dumel kan. Oh, itu karena mahasiswa-mahasiswa di Jawa, di Bandung memberontak gitu. Maksudnya jadi, mereka melakukan dalam tanda petik pemberontakan di Pulau Jawa, di Bandung, tapi imbasnya kita yang waktu itu saya kan di Makassar. Di Makassar kena getahnya nih. Asik juga ini kalau kayak begitu. Nah, itu yang kemudian buat saya, udah gimana pun caranya kuliah harus di ITB gitu. Bukan untuk menjadi insinyur, tapi untuk jadi aktivis. Supaya bisa buat keonaran-keonaran. Yang berpengaruh pada seluruh Indonesia. Yang berpengaruh sama semua orang di Indonesia. Balas dendam jadi. Gitu. Oke, sehingga akhirnya terus jadi geodesi. Gimana, kenapa terus tertarik pada kebijakan publik? Kan S2-nya kemudian kebijakan publik ya? Ya, waktu saya di geodesi, saya juga tugas akhirnya itu bukan teknik gitu ya. Jadi bukan ngukur-ngukur, bukan ngitung-ngitung, tapi lebih kepada sosial, politik, dan hukum. Saya ambil topik mengenai pertanahan, kebijakan pertanahan. Nah, di situ saya melihat ternyata masalah ini harus dibenahi bukan dari sekedar perhitungan-perhitungan teknis aja yang bagus, yang akurat, tapi ini harus ada kebijakan yang lebih makro. Nah, kebetulan saya baca biografinya Dr. Sun Yat-sen kan, dia juga kemudian tidak melanjutkan menjadi seorang dokter, dan dia pamitnya sama ibunya, dia bilang kalau saya menjadi seorang dokter, saya bisa ngobatin 1, 2, puluhan, ratusan orang, iya mereka bisa sembuh. Tapi kalau saya menjadi pemimpin China, yang bisa saya obati, yang bisa saya sembuhin itu ratusan juta orang, gitu. Jadi dia pamit sama ibunya, nggak menjadi dokter tapi menjadi pemimpin Cina modern, gitu ya. Dan itu yang juga saya pikir, ya kalau saya tetap jadi insinyur, kerja mungkin bisa membenahi yang teknis-teknis kecil-kecil, tapi ada hal-hal lain yang sifatnya sosial, yang sifatnya politik, yang tentu jauh dari hal-hal yang sifatnya teknikal itu. Nah, itu yang buat saya tertarik untuk studi lanjut mengenai kebijakan publik. Sebetulnya ini ada hubungannya dengan
apakah keadilan atau kebijakan yang berhubungan dengan keadilan kah, atau apa yang paling berpengaruh, yang paling kepingin dan mendorong untuk Iya, studi itu? ya jadi waktu di Bandung sebagai mahasiswa kan kami itu terobsesi untuk menjadi advokatnya orang-orang kecil, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terpinggirkan. Semua kan jargon-jargon dan kemudian apa yang kita tuntut dari rezim otoritarian Orde Baru pada saat itu adalah untuk supaya mereka lebih peduli, lebih memperhatikan orang-orang kecil ini yang sepertinya dengan sengaja terlantarkan, dipinggirkan. Nah, makanya kemudian di situ saya melihat harus ada kebijakan yang kemudian punya empati, punya keberpihakan, punya solidaritas dengan orang-orang kecil tersebut, orang marginal tersebut. Siapa itu? Ya kelompok difabel, kelompok perempuan, kelompok etnik minoritas atau agama minoritas gitu ya. Orang-orang yang kemudian baik secara sosial dan terutama ekonomi mereka sangat rapuh, rentan. Itu adalah kelompok orang-orang yang tidak bisa membela dirinya kan? Betul. Ya. Dalam konteks perempuan, banyak cerita yang bilang bahwa itu ketika perempuan ada yang bilang perempuan adalah tiang negara, perempuan adalah penggerak ekonomi, yang kira-kira seperti itu. Tetapi di saat yang sama perempuan juga berada dalam konteks yang direpres, yang penuh pembatasan. Dalam konteks kebijakan publik, peran apa yang bisa dilakukan secara spesifik tentang perempuan ini? Ya, memang harus ada keinginan untuk memberikan positive discrimination atau diskriminasi untuk kelompok rentan, kelompok yang marginal tadi, termasuk perempuan, supaya mereka diberikan kesempatan. Jadi misalkan begini, kalau ada ujian untuk melamar pekerjaan, ya karena titik awalnya berbeda, ya kan? Maka kelompok-kelompok tersebut harus dikasih semacam keringanan untuk passing grade-nya, kasarnya seperti itu ya. Jadi kalau kelulusannya 70, ya mereka dikasih kelulusan 60 saja, gitu. Supaya apa? Supaya kemudian mereka bisa lambat laun bisa menyamai posisi dari kelompok-kelompok yang selama ini sudah merasakan keistimewaan, merasakan dukungan fasilitas, terutama ekonomi dan seterusnya. Oke, itu fair nggak sih? Ya harus ada upaya untuk melakukan penyetaraan, karena memang selama ini kan tidak ada penyetaraan itu, ya. Tidak ada upaya untuk penyeimbangan itu. Nah, kita harus melakukan penyetaraan itu, seperti misalkan satu kebijakan yang sebenarnya di atas kertas baik, cuman masalah implementasinya yang harus lebih dipikirkan adalah membuat bagaimana supaya sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu aksesibel sama orang-orang yang berada di lokasi tersebut ya. Kebijakan zonasi itu secara kebijakan kan baik ya. Karena apa? Karena dia akan memfilter orang. Jadi misalkan begini, kalau di Jakarta ini sekolah unggulan itu apa? Sekolah SMA 8, SMA 28. Kalau di Bandung sekolah unggulan SMA 3, SMA 5. Di Jogja SMA 1, SMA 3. Yang kemudian orang atau anak-anak dari ujung kota Jakarta, tapi karena dia misalkan punya sumber daya, jadi anak-anak yang tinggal di Pondok Indah misalkan, atau tinggal di Menteng, karena mereka punya sumber daya, keluarganya secara ekonomi terutama, mereka bisa dileskan, mereka bisa punya pembimbing untuk pelajaran, dipanggil ke rumah, bahkan les privat, sehingga dia kan akan lebih unggul dibandingkan anak-anak yang tinggal justru di sekeliling SMA 8 tersebut. Jadi SMA 8 itu, ini saya ambil contoh ya, bukan saya mendiskriminasi SMA 8, tapi SMA 8 itu kan akhirnya menjadi destinasi bagi anak-anak yang memang sudah unggul gitu. Nah, bagaimana sekarang disamaratakan kualitas sekolah-sekolah. Ya, jadi dimanapun, kalau logikanya kalau anak-anak itu unggul, sekolah dimanapun dia bisa maju dong gitu. Yeah. Seperti kalau perguruan tinggi kan bukan berdasarkan
sekarang kan bukan berdasarkan lagi kepada kemampuan ekonomi, tapi memang keunggulan mereka punya kemampuan kognitif gitu ya. Nah, untuk sekolah menengah dan sekolah dasar harus dilakukan penyesuaian agar kemudian menjadi lebih merata. Itu memang baru satu contoh kebijakan yang bisa dibuat ya. Ya kan sebenarnya kalau dari cerita ini sebetulnya sebuah sekolah boleh mengaku jagoan jika mereka berhasil mendidik, menghasilkan anak-anak yang unggul dari orang-orang yang bukan dari sananya unggul gitu kan? Betul, iya. Oke. Makanya itulah yang disebut dengan pemerataan itu tadi, artinya semua dikasih kesempatan yang sama. Ada aspek keadilannya. Itu keadilan itu berarti bukan hanya aksesnya, tapi orang diberikan kesempatan dengan ada persiapan-persiapan yang dilakukan. Kita bayangkan sebuah negara yang keren, yang merawat warganya dengan sangat baik, dengan cara adil dan empatik. Itu harus bagaimana sebuah kebijakan publik dibangun? Secara konsep kan tentu dikatakan harus memperhatikan sebanyak mungkin elemen-elemen kelompok-kelompok yang ada di masyarakat ya, melalui partisipasi, dibuka forum-forum deliberasi ya. Itu memang yang ideal. Hanya saja terkadang para pembuat kebijakan ini kan juga berpacu dengan waktu. Dalam arti kata, dan ini tantangan di beberapa negara termasuk di Indonesia, bahwa anggaran itu kan harus selesai di tahun berjalan itu. Jadi kalau ini tahun 2025, anggarannya harus dihabiskan di tahun ini. Nggak bisa dipakai ke tahun depan. Tahun depannya harus dianggarkan kembali. Nah, jadi mereka mau nggak mau harus melakukan hal yang cepat, eksekusinya harus cepat. Karena ada keterbatasan struktural tadi. Akibatnya apa? Akibatnya mereka biasanya kesampingkan itu masalah untuk partisipasi, untuk orang urun rembuk, orang didengarkan, apa kebutuhannya, apa hambatannya, dan seterusnya. Itu yang seringkali mereduksi atau menjadi hambatan untuk penciptaan satu kebijakan yang adil, kebijakan yang mengayomi, gitu ya, kebijakan yang memperhatikan kebutuhan kelompok-kelompok masyarakat yang sangat beragam. Mulainya dari mana ya? Mulainya tentu harus ada klise. Pertama harus ada political will. Political will dari siapa? Political will dari para pembuat kebijakan. Yang kedua harus ada ekosistem yang dibangun supaya orang mau berkomunikasi satu sama lain. Selama ini kan kalau kita lihat, misalkan saya ambil contoh Musrembang, forum untuk menyusun anggaran dari bawah, dari tingkat desa, dari tingkat kelurahan secara berjenjang. Secara di atas kertas ini bagus mekanismenya. Hanya saja di Indonesia kita kurang punya upaya untuk membuat supaya kelompok-kelompok yang berbeda-beda ini atau orang-orang yang berbeda-beda ini mau ikut dalam forum-forum deliberatif seperti itu, karena mereka sudah punya hambatan tersendiri. Misalkan orang-orang yang secara sosial, secara ekonomi lebih rendah, mereka kan punya rasa apa ya? Minder misalnya. Minder, sungkan gitu. Masa saya harus satu forum dengan orang yang kaya, orang yang lebih berpendidikan, orang yang lebih berkuasa atau punya jabatan gitu. Kan itu ada barrier tersendiri. Nah, bagaimana diciptakan ekosistemnya supaya orang nyaman, orang mau gitu ya, untuk sama-sama tukar pikiran, sama-sama urun rembuk. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ya harus disediakan fasilitas dan anggarannya ya, agar forum-forum tadi bisa terbentuk dan bisa langgeng. Nah, selama ini kayak Musrembang ya hanya menjadi semacam siklus yang berulang secara sistemik aja. Kurang ada semangatnya, kurang ada apa istilahnya, rasanya gitu.
negara yang demokratis itu kalau kemudian perbedaan-perbedaan itu bisa difasilitasi, tapi kemudian juga kepentingan-kepentingan yang eksesif, kepentingan-kepentingan yang apa istilahnya bisa mendistorsi itu bisa dibatasi juga gitu. Jadi tidak cukup hanya forumnya majemuk, forumnya beragam, tapi tidak dikasih ya yang saya bilang di awal tadi, diskriminasi positif. Orang-orang yang kemudian sudah lebih baik secara sosial, secara ekonomi, itu harusnya dikasih semacam batasan-batasan gitu. Supaya apa? Supaya tidak mereka melulu loh yang diuntungkan, tidak mereka melulu yang kemudian keinginannya, kepentingannya didengarkan gitu. Jadi harus dibatasi juga. Sehingga kita ini masih negara demokratis nggak? Indonesia saat ini kalau saya pakai terminologi yang sekarang ini orang sering pakai, akal imitasi, demokrasi di Indonesia ya demokrasi yang imitasi, jadi artificial democracy. Dia imitasi karena yaitu para pemimpin politiknya itu sebenarnya tidak menjiwai demokrasi itu. Ya. Apa yang mereka lakukan kan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Dan mereka ironisnya sekarang melakukannya tanpa ada rasa sungkan, ada rasa malu. Udah istilahnya cuek bebek lah. Itu pernah ada sebuah cerita, seorang anak yang mencuri mangga tetangga. Terus dia cerita sama ibunya, terus nggak ketahuan. Besoknya dia nyuri lagi, dia tahu itu pencuri, dia tahu. Lalu dia nyuri lagi, ketahuan sama yang punya. Ketahuan sama yang punya, dia lari, tapi nggak ketangkep. Dia ceritalah sama ibunya, kok bisa untuk mangga gini. Kamu tahu kan itu mencuri? Iya tahu, cuma kan nggak ketahuan. Ibunya marah sekali. Ibunya bilang, itu nggak boleh sama sekali. Dan saat itulah anak itu baru tahu bahwa mencuri itu bener-bener nggak boleh. Bukan nggak boleh kalau nggak ketahuan. Mungkin nggak konsepsi itu sedang terjadi di sini? Kalau di kita malah ketahuan pun orang tetap aja nolong kan, tetap aja ngembat, iya, tetap benar, aja benar, mencuri. benar. Udah ketahuan tuh, Iya. udah tahu kita gitu. Kan kelihatan dari misalkan ya seorang penyelenggara negara atau seorang pejabat, sepertinya nggak mungkin punya kekayaan sebanyak itu, punya properti di mana-mana, punya rumah di mana-mana gitu. Gajinya ketaker kok ya. Iya. Tapi mereka nggak punya rasa, jangankan bersalah, malu pun tidak gitu ya. Dan itu kan dipertontonkan. Kenapa bisa begitu ya? Mungkin karena apa istilahnya? Cara masyarakat melihat sesuatu dan memandang sesuatu yang sukses itu dari material saja. Gitu ya. Orang dilihat, oh mobilnya bagus nih, keren nih, rumahnya gedongan nih gitu ya, bajunya bermerek nih segala macam. Itu kan menjadi standar dan menjadi acuan orang bahwa oh kalau mau sukses itu seperti itu gitu. Bukan dilihat dari apakah orang tersebut kemudian punya punya nilai. Artinya ukuran keberhasilan itu benar-benar sangat material ya, kira-kira gitu ya? Kayaknya begitu sekarang, sayangnya begitu sekarang. Iya. Karena kan memang kalau misalnya, dia tajir loh gitu, kayaknya dengan bangga dan kagum, gila kerennya. Misal atau lagi reuni bilang, dia udah kaya sekarang. Artinya itu adalah lambang keberhasilan. Tapi ketika dia seseorang menjadi berhasil membuat anak dia nggak kaya, tapi anak-anaknya adalah orang-orang yang baik dan penolong dan sekolah dengan benar. Dan itu bukan sebuah ukuran keberhasilan yang dianggap penting buat orang. Pertanyaannya, kenapa ya kita bisa sampai ke titik itu ya? Nah itu ini ngeri loh. Namanya pertanyaan 1 juta umat dolar. Bukan 1 juta, mas, 1 juta dolar. Karena kenapa kita bisa sampai ke situ ya? Berarti ada satu pabrik sosial kita yang
melenceng. Kan kalau di zaman pergerakan dulu, masa founding fathers sampai awal kemerdekaan kan kita bisa baca itu kan, bagaimana misalkan Bung Hatta harus nabung untuk beli sepatu gitu ya. Atau yang lain, Buya Hamka hidupnya sangat sederhana gitu, rumahnya pun kontrak ya, dan yang lain-lain gitu. Dan itu membuat orang percaya kan, sama para founding fathers kita. Kan kalau kita baca bukunya Benedict Anderson kan, Indonesia ini walaupun dia menulis untuk Filipina, namanya Imagine Communities. Yang mengimajinasikan Indonesia merdeka itu kan ya hanya para bung itu aja, nggak semua orang kan. Orang-orang di pelosok, di Sumatera, Kalimantan, bahkan di Jawa sini kan mereka sama aja lah gitu ya. Cuman mereka ini kan yang kekeh pokoknya harus merdeka gitu. Tapi karena mereka punya legitimasi secara moral dan intelektual, orang bilang oh ya memang kita harus merdeka gitu, karena panutan mereka itu jelas. Nah sekarang panutan orang mohon maaf gitu ya, para pejabat yang kemarin ada yang mau ambil jadi doktoral tapi tesisnya konon dibuatin gitu ya, udah ketahuan pun tapi masih sayangnya sama institusi pendidikan tersebut masih dikasih kesempatan perbaikan. Itu harusnya langsung dipotong aja, udah nggak usah dikasih kesempatan perbaikan karena jelas itu melakukan pelanggaran secara akademik. Nah mungkin kita terlalu pemaaf. Jadi yang tadi contoh nyolong mangga tadi, kecil nggak ada teguran, naik lagi, meningkat lagi, akhirnya orang jadi terbiasa. Toleransinya sangat besar untuk hal-hal yang sifatnya menyimpang, walaupun secara sosial orang Indonesia kan katanya sangat religius ya. Tapi sayangnya hanya jadi ritual ibadah saja. Ya saya agak tertampar itu dengan yang soal dokter itu ya. Sekarang kita mengalami yang namanya artificial demokrasi. Tapi di sisi lain orang sekarang makin banyak orang yang berisik. Makin banyak orang yang ribut karena merasa demokrasi dikhianati. Banyak orang ribut, memprotes, bahkan menurut gue itu dia lebih ribut dari kemarin. Pejabat bisa dengan tega ngomong nggak pakai mikir, seolah-olah kita semua bodoh gitu. Kalau dalam konteks ini mau sampai kemana sih ntar kita? Yang membedakan di Indonesia dengan di Filipina misalkan atau dengan di Thailand, terutama dengan di Thailand saat ini, ketidaksenangan orang atau apa istilahnya yang muak lah begitu. Oh grievances, yang muak sih kan. Ya, terhadap situasi itu, kalau di Thailand kan ada kanalnya. Ya. Kanalnya adalah anak-anak muda di Thailand membuat partai politik ya, yang mereka kelola sendiri dengan baik gitu ya, punya batasan-batasan yang tegas antara yang boleh dan yang tidak, antara yang benar dan yang salah. Dan partai ini kemudian pada pemilu tahun 2023 kemarin menjadi pemenang nomor 1 gitu. Dukungannya luar biasa. Nah sehingga orang-orang yang selama ini kemudian ngedumel, marah-marah di ruang publik, terutama di media sosial, kalau di Thailand mereka tahu, oh kalau saya ingin perubahan, ingin perbaikan, saya dukung partai ini gitu. Nah ini yang kemudian setidaknya orang punya harapan, orang punya perbaikan. Gubernur Bangkok itu adalah hasil dari pergulatan dari antara kelompok-kelompok yang status quo, kelompok-kelompok yang pro militer, pro kerajaan, dan orang-orang yang ingin perubahan, terutama anak-anak muda. Gitu. Jadi mereka bisa lihat, oh kalau kita milih seperti Gubernur Bangkok yang baik, yang bisa deliver, ada loh perbaikannya, ada loh perubahan untuk kita. Nah mereka lakukan kemudian
di tingkat nasional dan mereka menang partainya, namanya Move Forward Party. Ya. Nah di Indonesia kan nggak ada partai yang kemudian menjadi pembeda gitu antara gerombolan-gerombolan penyamun, gerombolan-gerombolan koruptor, ya, itu dengan kelompok yang baik gitu. Jadi kalau pakai istilah komik, kalau DC, kalau suka DC namanya ada Justice League, kalau suka Marvel namanya ada Avengers gitu ya. Nah, jadi orang tahu kalau dia mau yang baik ya dia dukung nih Justice League atau dia dukung nih Avengers gitu. Jangan dukung yang kelompok-kelompok ini gitu. Atau dukung Galia, saya tahunya Galia. Oh, Galia boleh melawan Romawi. Melawan Romawi. Iya, bisa. Kan kalau di Bangkok itu ada partai baik lah ya kira-kira. Ini kalau saya terjemahkan itu kayak partai yang masih punya ideologi kan. Ya. Sehingga dia clear dia yang dibelain apa gitu, clear purpose-nya apa gitu. Di sini tadinya ada, tapi sekarang menurut saya udah nggak ada yang ideologis ya. Partai yang kemudian bisa menjadi partai baik gitu loh. Iya. Kalau secara ideologi ada mungkin 1-2 partai di Indonesia yang mereka klaim mereka punya ideologi dan kalau kita lihat kajian-kajian scientific akademik kan menyatakan bahwa mereka punya ideologi. Tapi begitu mereka berbaur dengan partai-partai yang sifatnya pragmatis dan oportunis, sayangnya mereka larut, ketepak gitu ya, terpapar gitu. Kalau istilahnya zaman COVID kemarin terpapar. Ya. Jadi mereka nggak bisa punya antibodi yang cukup kuat untuk bilang tidak, saya nggak mau nih praktek seperti ini. Alih-alih mengatakan itu mereka takut ketinggalan kereta sehingga nggak bisa nyolong, nggak bisa ngembat, akhirnya mereka ikut juga. Nah ini sangat disayangkan gitu. Padahal kalau kita lihat pemilih Indonesia kan kita lihat Pilpres kemarin kan, sebenarnya ada 44% orang yang ingin kurang lebih ya ingin perubahan, ingin yang baik gitu. Jadi secara modalitas ada ini sebenarnya gitu. Di Singapura walaupun yang menang partai buatannya Lee Kuan Yew, PAP, People's Action Party, tapi oposisinya dari jumlah bukan jumlah kursi di parlemen ya, tapi jumlah suara itu kurang lebih 30% gitu. Jadi sebenarnya 1 dari 3 orang Singapura itu ingin Singapura yang lebih manusiawi, yang lebih demokratis gitu. Nah di Indonesia bahkan lebih banyak lagi. Pilpres kemarin kan 40-an persen, itu jumlah yang besar. Gitu. Nah, kita memang mungkin kangen sama harapan kali ya. Apa sih yang perlu dibenahin sebenarnya, yang paling esensial sekarang ini? Yang pertama, orang harus sadar bahwa demokrasi di Indonesia itu imitasi, artificial. Sadar dulu itu ya? Itu disadari dulu. Ya, demokrasi bohongan. Bahwa yang imitasi ini sudah berlangsung sejak awal mula reformasi kan. Nah ini harus dikoreksi. Nah bagaimana koreksinya? Kalau lihat dari pengalaman di Thailand kan harus ada kanal, jadi ada kanalisasi supaya orang yang kemudian tidak setuju, tidak sependapat, tidak merasa terwakili sama para elit politik ini, kemudian dia punya alternatifnya. Jadi kita kemudian harus minta sama Mahkamah Konstitusi agar kemudian mengubah undang-undang kepartaian kita. Gitu. Bahwa harus diperbolehkan partai atau syarat pendirian partai dan syarat agar partai bisa ikut pemilu itu diturunkan. Selama ini kan thresholdnya dinaikkan atau istilahnya pagarnya ditinggikan supaya hanya partai-partai yang sudah established aja, yang sudah ada sekarang aja yang bisa menjadi pemain gitu. Padahal kita tahu mereka kan tidak kemana-mana. Jadi kita harus minta sama MK untuk menurunkan kembali batasannya, thresholdnya, pagarnya diturunkan supaya bisa muncul
partai-partai baru, alternatif, yang progresif, agar kemudian mereka juga bisa berkompetisi. Nah, dengan demikian orang punya pilihan itu, dan semoga muncul partai baru yang bisa membuat perbedaan atau menonjolkan pembeda dengan dengan partai-partai yang ada sekarang ini, yang kemudian kita tahu bukanlah partai yang bisa menjaga amanah, gitu ya. Nah, ini yang setidaknya 2 hal ini yang mendesak perlu dilakukan. Ya. Oke, kalau di tingkat rumah, apa yang bisa kita nilai, apa yang penting dikasih ke orang terdekat di sekitar kita? Kalau kita dari unit terkecil sosial kita, yaitu rumah, saya khawatir selain waktunya yang panjang, tapi kemudian ininya godaan eksternalnya yang sudah semakin masif gitu. Nah, kalau saya daripada lihat ke rumah, lihat ke institusi pendidikan. Jadi di sekolah-sekolah, di universitas-universitas itu harus kembali menjadi tempat di mana nilai-nilai itu dipegang teguh. Ya. Misalkan saya seorang pengampu di perguruan tinggi, ya saya harus bisa menjaga supaya kemudian mahasiswa saya itu paham ini boleh, ini tidak boleh, ini benar, ini salah. Ya. Itu harus ditanamkan kepada mereka. Dan kalau ada anak SMA dan mahasiswa itu kemudian punya pemahaman, ya, kan mereka punya hak pilih, ya. Dan kita berharap mereka kemudian bisa menentukan perubahan tersebut, gitu. Dan kalau kita bicara misalkan dari institusi pendidikan, terutama SMA dan yang sederajat, dari perguruan tinggi, jangkauannya lebih masif dibandingkan kalau kita harus dari rumah ke rumah. Gerilyanya lama tuh kalau harus dari rumah ke rumah ke rumah. Ya, gitu. kan ini ceritanya orang-orang ini pada nonton nih gitu. Ya. Oh iya, dari rumah gue nih, gue udah mesti mulai nih dari rumah gue. Nanti kemudian bahwa memang harus dilakukan hal yang besar, ya tentu saja ya, memang. Tapi kalau gerilya sih emang kelamaan ya. Udah keburu punah. Ya. Keburu punah. Karena Belanda sudah di depan mata gitu. Udah di tikungan depan gang ya. Terima kasih banyak cerita tentang ini menarik soal demokrasi palsu, demokrasi abal-abal. Demokrasi abal-abal, artificial demokrasi. Kalau kita kemarin-kemarin banyak ngomong soal artificial intelligence, sekarang ada artificial demokrasi menurut Bapak Luki Jani. Dan ujung-ujungnya ini juga banyak dibicarakan orang, dan sudah waktunya memang kita melakukan sesuatu adalah di pendidikan. Dan pendidikan itu kita bicara nilai karena sudah terlalu nggak karu-karuan hari ini. Mari kita melakukan sesuatu, dan kita semua percaya bahwa semua orang bisa melakukannya kalau mau dan bareng-bareng. Terima kasih Luki Jani. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di Ballet Talks. Bye-bye.